Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Agus Rahmat Pemuda dengan NPM terakhir 195. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya yaitu Vendor Hub, di mana aplikasi ini tuh akan berfungsi sebagai pencatatan vendor-vendor dari beberapa kategori dan juga beberapa kelas gitu. Dan di sini kita buat dulu inisialisasi library. Setelah itu di bagian ini tuh utility function. Jadi di sini tuh sebenarnya bukan fungsi yang terhubung ke kelas-kelas seperti itu, tapi fungsi ini tuh sebagai fungsi bebas yang dipakai untuk tugas umum. Jadi di sini tuh seperti untuk membuat garis pemisah. Jadi di sini tuh ada garis di mana banyak itu akan sebanyak 56 seperti itu. Kemudian post screen. Jadi di sini tuh memastikan bahwa eh, saat output dari pilihan user itu sudah muncul, maka kita tuh pastiin lagi eh, jadi kita tuh suruh usernya untuk menekan enter lagi gitu. Jadi untuk memastikan bahwa usernya itu dapat melihat outputnya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menu seperti itu. Dan di sini di input string ini untuk menerima inputan string. Jadi di sini bagian get kita pakai getLan untuk membaca kalimat yang mengandung spasi. Di sini nah sama seperti sebelumnya, jika ini string ini tuh untuk tipe integer dan di sini untuk tipe double. Udah di sini untuk format rupiah. Jadi di sini tuh untuk merubah format format rupiah. Jadi di sini jika kita inputkan biasa seperti 1.100.000, nanti dia akan menambahkan titik di setiap 3 angka di belakangnya gitu. Dan kita tambahkan RP dan hasilnya. Dan di sini ini tuh sebagai nah di sini kita sudah menerapkan konsep PPO sendiri. Jadi di sini grandparent sebagai bukti inheritance. Grandparent yaitu vendor. Jadi di kelas vendor ini tuh kita buat atribut jadi ID, nama, kontak, dan next ID. Nah, next ID ini kita gunakan untuk menambah ID di setiap input dan user. Nah, di public ini kita buat konstruktornya seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan konstruktornya tuh. Nah, next ID ini tuh berarti saat setiap ID, setiap user menginputkan sesuatu, maka ID-nya itu otomatis akan bertambah, kita incrementkan gitu. Nah, di sini kita buat virtual destructor. Jadi virtual destructor itu harus ada di setiap setiap fungsi yang memiliki fungsi virtual ini seperti itu. Nah, dari sini polymorphism pure virtualnya. Jadi di sini kita dan di sini kita bisa melihat bahwa count sama dengan 0. Jadi ini tuh sebagai bukti bahwa nanti itu ini akan diisi atau di override sama uh, child class-nya seperti itu. Jadi fungsi-fungsi di bawahnya. Jadi kelas-kelas di bawahnya gitu. Nah, di sini tuh untuk getter dan setternya seperti ini. Jadi getter itu untuk membaca dan setter itu untuk mengambil inputan. Di sini kita deklarasikan. Jadi kita ya deklarasikan next ID itu sebagai satu dulu. Jadi nanti saat user itu menginputkan sesuatu, dia akan maka akan muncul next ID-nya itu satu. Nah, di sini di parent satu. Jadi di sini tuh parent satu sebagai turunan dari grandparent vendor. Jadi di sini tuh vendor kreatif akan menerima atribut warisan dari vendor. Nah, yang membedakan adalah kita tambahkan atribut portfolio link untuk vendor kreatif ini. Di sini kita buat konstruktornya. Jadi konstruktor ini kita tulis dulu konstruktor dari vendor, kemudian kita tambahkan konstruktor dari vendor kreatif sendiri seperti itu. Dan di sini kita override keyword ini memastikan ini tuh benar-benar menggantikan fungsi virtual di parent seperti itu singkatnya. Jadi get kategori ini tuh untuk bagian kreatif akan kita tulis kreatif, mengambilkan kreatif. Untuk get portfolio, dia akan menghasilkan portfolio link, akan menuju ke portfolio link gitu. Nah, di sini parent 2 itu vendor logistik. Vendor logistik itu sebenarnya sama, cuman atribut 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 yang berbeda itu di bagian kapasitas operasional gitu. Nah, di sini kita mulai masuk ke child 1. Jadi di sini tuh kita menaruhkan multi inheritance. Jadi uh, jadi ada child 1, vendor fotografi,
Nah, vendor fotografi ini tuh merupakan extend dari vendor kreatif. Jadi dia tuh menerima atribut turunan dari vendor kreatif gitu. Seperti kita lihat di sini, uh, vendor fotografi itu menerima atribut turunan dari merupakan inheritance dari vendor kreatif. Nah, di sini yang membedakan adalah atributnya, kita tambahkan yaitu jenis kamera dan harga per jam. Di situ. Nah, di sini di publiknya kita buat konstruktornya seperti ini. Kemudian string get jenis, jadi kita override get jenisnya nanti itu untuk fotografi atau namanya fotografi. Nah, di sini untuk biaya. Nah, untuk biayanya sendiri itu kita hitung harga per jam dikali jamnya gitu. Jadi jamnya nanti diinputkan oleh usernya sendiri dari harga per jamnya juga. Di sini juga ini polymorphism implementasi spesifik dari fotografi. Jadi di sini kita itu untuk fungsi ini tuh untuk menampilkan info khusus bagian vendor vendor fotografi. Dan di sini kita nampilkan ID, nama, kontak, kategori berdasarkan variabel yang udah diisi oleh usernya. Kemudian get kategori, get kategori untuk kategori, dan get jenis untuk jenisnya seperti. Nah, jenis kamera, nah seperti ini. Lalu kemudian ini tuh untuk getter dan setternya. Nah, child 2 ini tuh sama seperti child 1, cuma yang membedakan adalah di atribut private-nya itu gaya dekorasi dan harga per paket. Itu. Nah, ini juga sama. Child 3 ini itu yang membedakan itu dimulai dari vendor catering ini. Catering itu mengambil atribut turunan dari vendor logistik gitu. Dan juga yang membedakan lagi itu atributnya itu ada kita tambahkan menu andalan dan harga per porsi. Nah, di sini kita masuk ke event organizer. Jadi di sini tuh menerapkan composition. Nah, event organizer itu merupakan pemilik dari semua objek vendor. Jadi ini tuh bukan sekedar referensi, melainkan event organizer itu bertanggung jawab penuh atas penciptaan dan penghapusan semua vendor seperti itu. Nah, di sini sebagai bukti kita bisa melihat di bagian ini event organizer for auto fee pull vendor delete fee. Jadi di sini tuh itu destruktor event organizer ini memanggil delete untuk setiap vendor. Jadi ini tuh sebagai life cycle vendor sepenuhnya dikontrol oleh event organizer. Nah, di sini create vendor. Nah, di sini kita bisa mulai masuk ke bagian create vendor. Jadi di sini kita mulai di create ini tuh. Jadi kita buat fungsi tambah vendor fotografi. Jadi kita tampilkan dulu seperti ini. Lalu kita minta inputan string juga inputan double untuk bagian harga. Lalu di sini bagian ini tuh pull vendor.pushback ini tuh jadi program itu meminta input dari user lalu membuat objek baru dengan kata kunci new dan menyimpan pointernya ke dalam pull vendor dengan menggunakan pushback gitu. Jadi setelah user itu menginputkan semuanya, dia akan langsung kita tampilkan vendor fotografi berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk bagian fotografi, ini untuk bagian dekorasi, dan ini untuk bagian catering seperti itu. Nah, di read ini dan di bagian read ini itu untuk membaca inputan untuk membaca data yang sudah ada seperti itu. Jadi di sini kita tampil semua vendor. Nah, jadi fungsi ini kita buat untuk menampilkan semua data di vendor. Itu. Jadi jika kosong maka di sini kita melakukan pengecekan. Jika pool vendornya itu ternyata kosong, maka belum ada vendor yang terdaftar. Lalu di sini polymorphism dipanggil dari pointer vendor. Seperti itu. Dan di sini dia langsung menampilkan, jadi di sini dia menggunakan fungsi polymorphism, tampil info berdasarkan dari semua pointer vendor. Jadi kita bagi garis pemisah dan juga kita tambahkan total vendor, full vendor.size. Dan di sini fungsi read
berbeda dengan sebelumnya jika kita itu menampilkan semua vendor, dan di sini tuh kita menampilkan berdasarkan ID pilihan user. Seperti itu. Jadi di sini kita berdasarkan jadi di sini user itu akan memilih ID-nya. Kemudian jika ID-nya tidak ditemukan, maka kita tampilkan seperti ini. Langsung mengembalikan nilai. Nah, seperti itu. Dan jika ada, dia langsung memberikan nilai sesuai inputan ID-nya. Ini inputan ID-nya. Kita buat garis pemisah, sama kita tampilkan info berdasarkan ID-nya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke tampil vendor by kategori. Nah, di sini jika sebelumnya itu kita tampilkan vendor berdasarkan ID, selanjutnya kita tampil vendor berdasarkan kategori. Dari kategori ini tuh ada di sini kita buat pilihan, jadi user itu bisa memilih kategori dari kreatif ataupun logistik. Nah, jika kategori kreatif, maka dia bisa memilih kreatif, logistik. Nah, di sini hitung biaya vendor. Nah, dihitung biaya vendor ini itu jadi dia akan menghitung biaya berdasarkan perhitungan sebelumnya, yaitu jam. Nah, di sini kita bisa melihat saja, fokus ke bagian ini. Nah, jika jenisnya itu ternyata merupakan fotografi, maka hitungannya itu dia akan dihitung berdasarkan durasi jamnya. Kalau dekorasi, kita hitung berdasarkan jumlah paketnya. Dan jika tidak, maka porsinya. Nah, else ini itu sebenarnya merujuk ke jenis di selain fotografi dan dekorasi, yaitu berarti nanti tadi catering ya. Total biaya seperti itu. Kita sudah buat rumusnya seperti tadi yang sudah kita buat sebelumnya, itu hitung biaya, fungsi hitung biaya tadi. Nah, di bagian update ini tuh untuk memperbarui data dengan inputan user. Dan di sini di update vendor, cout update vendor, lalu tampilkan semua vendor. Ditampilkan semua vendor dulu. Nah, di sini tuh kita tampilkan semua vendor dulu untuk memastikan lagi bahwa user itu tahu gitu ID mana dan data apa yang perlu diperbarui. Nah, di sini integer ID, input ID. Nah, di sini kita meminta inputan ID dari user, ID mana yang ingin diperbarui. Nah, jika ID inputan user tidak ada, maka dia akan langsung mengembalikan vendor tidak ditemukan. Oke, cout. Kita tampilkan dulu field yang dapat diubah, nama dan kontak. Lalu kemudian jika yang dipilih itu ternyata adalah jenisnya itu merupakan fotografi, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini kita langsung tampilkan saja menu-menunya. Nah, di sini tuh switch field. Jadi di sini tuh inputan dari usernya seperti itu. Dan di case 1, case 2 itu sebenarnya dasar-dasar, jadi nama baru sama kotak baru. Lalu di sini di case 3 itu merupakan di dynamic case bagian ini. Nah, ini tuh mengubah pointer vendor ke pointer subclass. Nah, jadi jika berhasil, nanti itu pointer valid. Nah, jika berhasil, nanti itu pointer valid. Jika berhasil, maka dianggap pointer valid, tidak null PTR. Nah, jika gagal, nanti tipenya itu tidak cocok, maka kita kembalikan ke null PTR. Ini tuh sebenarnya cara yang aman untuk mengakses fungsi spesifik subclass yang tidak ada di class vendors. Di kelas 4 ini juga sama. Nah, di case 5 ini tuh dynamic case ke parent class untuk mengakses seller yang ada di level parent. Nah, setelah user itu menginputkan berdasarkan case, berdasarkan pilihan angka tadi, dia langsung menampilkan vendor berhasil diupdate. Nah, kita masuk ke bagian delete. Delete ini untuk menghapus data yang ada. Dan di sini kita tampilkan semua vendor lagi, kemudian integer ID kita minta ID mana yang ingin dihapus, lalu bagian ini tuh untuk bagian mana ID yang akan dihapus untuk mencari.
Oke, lanjut. Maaf tadi ada pesawat. Jadi kita lanjut ke bagian si out, yakin hapus vendor. Kita pastiin dulu bahwa, nah di bagian ini kita pastiin dulu bahwa user itu beneran beneran mau menghapus atau enggak seperti itu. Kalau dengan menekan iya atau add. Nah jika iya maka dia langsung delete pointer ke IT. Jadi ini tuh menghapus objek vendor dari heap memori yang ada. Lalu di pull vendor.rs IT ini itu sebagian untuk sebagai hapus pointer dari vektor. Dan jika selesai maka dia akan menampilkan vendor berhasil dihapus, dan jika tidak penghapusan dibatalkan. Oke baik, jadi di sini kita lanjut ke bagian menu sistem. Jadi menu sistem ini tuh menerapkan konsep BBO dependensi. Jadi fungsi-fungsi di bawah ini tuh bergantung pada kelas event organizer. Nah di sini kita bisa melihat di bagian event organizer dan EO. Jadi di sini tuh menjadi bukti jadi ini tuh fungsi ini tidak menjadi bukti bahwa para fungsi ini tidak bisa berjalan tanpa adanya objek event organizer seperti itu. Nah jadi di ini tuh di menu sistem ini itu merupakan menu manajemen vendor, yaitu sub menu dari main menu yang udah yang ada. Jadi nanti main menunya itu ada di bagian integer main seperti itu. Nah, jadi di sini tuh menerima reference ke event organizer agar bisa memanggil semua fungsi CRUD. Fungsi CRUD dan reference berarti kita operasi langsung pada objek asli, bukan salinan seperti itu. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa di sini tuh emang langsung menuju ke konsep CRUD. Jadi di sini kita menampilkan menu-menu. Oh, mulai dari ini deh. Jadi di sini kita tampilkan dulu nama vendornya apa, kemudian dengan variabel nama EO. Kemudian di sini kita tampilkan dulu submenu manajemen vendor. Jadi di sini ada angka dari 1 sampai 0, di mana di sini tuh nomor 1 sampai nomor 1 ya. Jadi case, dan di sini kita melakukan switch, jadi tergantung pilihan dari usernya. Jadi di sini case 1 sampai case 3 case 1 sampai case 3 itu menerapkan fungsi create, case 4 sampai case 6 itu menerapkan konsep read. Lalu case 7 itu menerapkan konsep update, case 8 menerapkan konsep delete, dan case 9 menerapkan konsep read gitu, read plus kalkulasi. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk ke integer main. Jadi di sini tuh sebenarnya untuk tampilan dari sistem kita nanti seperti apa. Gitu. Jadi kita buat garis pemisah, di garis pemisah nanti itu banyaknya seperti ini. Bentuknya garis sama dengan si out, kita tampilkan vendor hub, sistem manajemen organizer. Nah, kita buat garis pemisah lagi. Nah, di string nama EO itu merupakan kita isi dengan input string. Jadi kita mintain nama event organizer Anda gitu. Event organizer dari nama kita masukkan ke nama EO. Jadi bool running through. Jadi selama kita mulai, kita saat sistemnya itu kita jalankan, maka kita langsung mintai menu utama. Langsung kita tampilkan menu utama. Jadi menu utama manajemen vendor sama dan 0 keluar. Jadi setelah kita input nama, langsung muncul menu ini gitu. Jadi setelah kita memilih, jika yang dipilih itu 1, maka dia langsung ke menu vendor. Nah, jika pilihannya 0, maka kita langsung tambahkan terima kasih telah menggunakan vendor. Nah, jika tidak di antara dua itu, maka kita tulis pilihan tidak valid. Nah, untuk outputnya sendiri kita bisa langsung masuk run code. Ya, seperti ini adalah tampilan dari aplikasi saya. Jadi misalkan event organizer kita itu apa ya, namanya Kuda Club. Nah, Kuda Club ini tuh vendor hub, sistem manajemen event organizer Kuda Club. Nah, di sini menu utama. Nah, di sini kita tampilkan menu utama 1 0, jadi kita pilih 1 dulu. Nah, di sini di manajemen vendor ini itu kita pilih nomor 1.
Sebelum itu kita coba lihat semua vendor bagian 4 ya. Nah, karena kita belum menambahkan apa-apa, jadi kita, belum ada vendor yang terdaftar. Jadi untuk itu kita tambah dulu satu. Oh, kita enter dulu, itu saja. Dan tambah satu. Nah, di sini tambah satu itu tambah vendor fotografi, kita coba. Nama vendornya misalkan fotografi foto. Dan kontaknya itu misalkan 08. Ini misalkan. Lalu link portofolionya kita bisa salin aja, ini misal aja. Lalu jenis kameranya misalkan Sony berapa, dan harga per jamnya itu kan harga per jamnya kita juga perlu inputkan sendiri. Jadi misalkan harga per jamnya itu 100.000 ya, kita enter. Nah, vendor fotografi berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke, nah sebenarnya tambah vendor untuk fungsi untuk bagian nomor 2 dan 3 itu sebenarnya sama saja. Oke, kita tambahkan lagi deh yang 3. Nama vendor untuk catering misalkan makan. Kontaknya 08 segini. Kapasitas porsinya misalkan 90. Dan juga menu andalan ini tuh apa ya, misalkan nasi goreng, nasi goreng harga proporsinya tuh misalkan 15.000. Misalkan 15.000. Oke, kita langsung masuk ke, nah kita coba lihat deh vendor yang udah kita tambahkan. Nah, daftar semua vendornya itu seperti ini. Nah, di bagian ini kita misalkan mau cari vendor by ID, kita coba cari. Nah, masukkan ID vendor ini tuh berdasarkan, misalkan kita mau menambahkan vendor. Oh iya, ID nanti tadi sudah kita, jadi saat user itu menambahkan inputan, maka ID-nya otomatis bertambah gitu. Jadi masukkan ID, kita cari vendor berdasarkan ID. Misalkan kita cari ID nomor 1. Nomor 1 berarti dia langsung menambahkan ID vendor yang nomor 1 seperti ini detailnya. Lalu kemudian filter vendor by kategori. Nah, di sini kita mau melihat vendor berdasarkan kategori yang ada. Kita ketik 6. Nah, di sini kita mau melihat nih, apakah kita itu mau milih kreatif atau logistik. Misalnya kita mau melihat bagian logistik, maka langsung muncul bagian makan. Bagian catering gitu. Jenis catering dan bentuk kategori logistik. Lanjut ke bagian update. Nah, di bagian 7 ini jadi fungsi yang udah kita buat tadi, yang update tadi, kita tampilkan dulu daftar vendor yang udah kita catat. Kemudian ID yang ini kita update, misalkan kita mau update yang nomor 1. Nah, di nomor 1 ini tuh yang ingin kita ubah itu bagian apa? Misalkan bagian nama deh. Di bagian nama berarti misalkan nama baru tadi kita kan foto. Nama baru kita kan foto tadi. Jadi kita nama apa ya? Misalkan grafi. Nah, vendor berhasil dibuat. Tekan enter untuk melanjutkan. Kita coba lihat dari lagi deh. Nah, ternyata nama dari ID-nya udah diperbarui. Lanjut ke hapus vendor. Nah, di hapus vendor ini misalkan kita mau menghapus ID nomor 1. Oke, yakin hapus vendor, kita yakin Y. Oke. Lalu kemudian dihitung estimasi biaya vendor. Nah, kita tampilkan dulu ya. Lihat semua vendor dulu. Nah, ternyata ID nomor 1 udah kehapus. Kita langsung lanjut ke hitung estimasi biaya vendor. Nah, kita tampilin dulu menu-menu data yang udah kita catat. Lalu ID vendor kita tekan nomor 2. Jumlah porsinya oke, misalkan 90. Nah, karena
90 berarti 15.000 dikali 90 totalnya adalah 1.359.000 gitu. Nah, untuk nah kemudian setelah semuanya kita coba langsung kita nol kembali. Nah, kita langsung masuk kembali ke menu utama lagi, kita tekan nol lagi untuk keluar ke aplikasi kita. Dan terima kasih telah menggunakan vendor Hub. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai aplikasi vendor Hub ini. Semoga dapat mudah dipahami untuk konsep keren dan juga konsep PBO sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.